Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 22 Mei 2025, hari biasa pekan kelima Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ketika kita melihat Paus Leo ke-14 diberikan cincin nelayan oleh Kardinal Antonio Tagle, tampak dalam ekspresinya dia menahan tangis. Tapi demi ketaatan dia harus menerimanya. Kiranya hal ini mirip sama dengan apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Digambarkan oleh Injil Yohanes bagaimana Yesus berpeluh dan mengadakan dialog dengan Bapa. Kalau mungkin Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Hari ini kita mendengarkan bacaan yang dikatakan atau ditulis oleh Yohanes. Ya. "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Dengan kata lain, hari ini Yesus menekankan kepada kita semua sebagai pengikut-Nya ketaatan. Ketaatannya macam apa? Kalau kita amati, ketaatan yang terjadi dalam kehidupan membiara, kehidupan imamat. Ketika seseorang sudah mengucapkan kaul kekal atau juga sudah ditahbiskan, maka hak-hak pribadinya sudah tidak ada. Yang adalah hak-hak untuk mengikuti ketaatan. Maka ketika dia dibenum, dia tidak bisa menolak. Kalaupun ada orang yang menolak benuman itu, artinya dia harus drop out. Karena ketaatan ini tidak bisa ditawar-tawar. Dan melalui ketaatan inilah gereja berjalan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Pelayanan dan kepemimpinan itu ditulis dalam ketaatan. Maka Santo Ignatius Loyola amat menekankan ketaatan itu. Tidak ada lagi kompromi, tidak lagi diskusi kalau seseorang diperlukan. Sama seperti Paus Leo ke-14. Ketika dia datang sebagai kardinal dari Peru, sebagai anggota Agustinian, dia pikir aman-aman saja. Tetapi ketika dia dipilih menjadi paus, mau apa? Tidak bisa keluar dari sana. Maka kata-kata Yesus yang muncul ketika dia bersama dengan
Petrus, Yesus berkata, ketika engkau muda, kamu bisa pergi kemana saja. Engkau bisa pilih kemana engkau mau. Tetapi ketika engkau tua, engkau akan diikat. Dan itulah ketaatan. Maka mari saudaraku terkasih, kita juga belajar untuk taat kepada Yesus. Untuk meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan keburukan-keburukan dan kejahatan. Taat kepada Yesus memegang apa yang menjadi terangnya di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan ketaatan iman ini, kita tidak kemana-mana. Kita tumbuh dan berkembang di dalam Dia, sebagaimana disampaikan oleh Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi orang yang taat tidak punya beban. Tapi yang ada adalah sukacita. Kenapa? Dia mau melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.